Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mengenal teks pidato persuasif. Pada video pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, memahami pengertian, mengenal tujuan dan fungsi, mengidentifikasikan ciri-ciri, mengidentifikasikan cara-cara memersuasi, mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif. Yang terakhir nanti memahami ciri-ciri kebahasaan. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Nah, seperti yang pernah kita pelajari tentang eksposisi, bahwa eksposisi itu digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Ada 3 tipe eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Nah, tulisan persuasif seperti ini bisa kita temukan pada beberapa surat kabar, pidato politik, atau kampanye. Tipe eksposisi yang kedua, yakni eksposisi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan, pada poster, kemudian slogan-slogan yang memikat. Yang ketiga, eksposisi dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Tentunya eksposisi persuasif ini memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti yang nyata. Nah, tentunya di sini dibutuhkan juga selain argumen logis ada fakta-fakta yang terbukti kebenarannya. Nah, pengertian pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu seperti berhasil menjuarai suatu lomba, lulus ujian, atau kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di hadapan orang lain. Pidato persuasif memiliki sifat yang sama dengan definisinya, yaitu mengajak, mempengaruhi, dan menghimbau pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan mereka bersama. Nah, intinya pada pidato persuasif sebenarnya bagaimana cara kita mengajak, mempengaruhi, dan menghimbau orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens atau pendengar untuk mengikuti atau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh seorang orator. Ciri-ciri teks pidato persuasif yang pertama bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Jadi itu 3 ciri-ciri teks pidato persuasif. Berikut adalah beberapa pendekatan untuk memersuasi audiensi. Yang pertama tentunya etika. Kita harus menggunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiensi lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Selanjutnya, emosi. Bagaimana caranya kita menyentuh perasaan audiensi dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Yang ketiga, menggunakan logika berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, sekarang kita lihat struktur teks pidato persuasif. Yang pertama disebut pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil oleh penulis terhadap suatu persoalan. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi, misalnya, siapa yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan? Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka?
Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Pertanyaan-pertanyaan itu dilakukan untuk menguatkan pernyataan posisi. Yang kedua, ada disebut dengan tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus meletakkan fakta pendukung. Contoh misalnya, ada tabel, ada gambar, ada kutipan. Dan struktur yang ketiga disebut dengan penguatan tahap posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Jadi tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint juga bisa sangat membantu. Selanjutnya, kita melihat unsur-unsur kebahasaan pada teks pidato persuasif. Yang pertama ada disebut dengan nominalisasi. Nominalisasi ini adalah pembendaan, merupakan ciri khas teks eksposisi. Pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Ini fungsinya untuk menghubungkan antar kalimat. Misalnya, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Jadi dari dua kalimat itu, antara kalimat satu dan kalimat dua saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan dan kata pemberlakuan. Kemudian yang kedua, pada unsur-unsur kebahasaan teks pidato persuasif ada disebut dengan bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis tidak menggunakan bentuk orang pertama seperti pada bentuk kata aku, namun lebih berbentuk kepada bentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Yang ketiga, pada unsur-unsur kebahasaan teks pidato persuasif yaitu kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak, sementara itu sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Yang kedua ada disebut dengan rantai kata, pasangan kata atau sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti kata tanah, regenerasi, dan sumber daya alam. Itu banyak digunakan kata-kata seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan genus. Persoalan menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Yang keempat ada disebut dengan kata emotif. Kata emotif ini digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Ciri penting kebahasaan adalah penggunaan kata tugas atau konjungsi yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Kemudian yang selanjutnya, kata tugas menciptakan kohesi, keterpautan bentuk, dan mengekspresikan hubungan sebab akibat. Misalnya seperti pada kata sebab, karena, oleh sebab itu, kata maka, dan lain sebagainya. Kemudian alasan untuk tindak atau pilihan yang ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya pada bentuk kata bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan kata alasan pertama. Selanjutnya kita masuk pada persiapan menulis pidato persuasif. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menulis sebuah pidato persuasif. Yang pertama, pelajari topik. Kita harus mengetahui topik yang akan disampaikan dalam pidato. Hal ini sangat penting. Jika kita tidak terlalu paham tentang topik yang akan kita sampaikan dalam pidato,
Maka berusahalah untuk melakukan kajian dan belajarlah sebanyak mungkin hal-hal yang berkaitan dengan topik. Apabila topik bersifat kontroversial, alangkah baiknya kamu mengetahui argumen dari semua sisi terhadap persoalan atau topik. Apapun argumen yang akan dibuat akan lebih meyakinkan jika nantinya akan membahas dua pandangan yang berbeda. Kemudian yang kedua, pahami tujuan. Penting untuk dipahami secara pasti apa yang ingin dicapai di dalam sebuah pidato. Dengan demikian, nantinya akan mudah merajut isi pidato agar sesuai dengan tujuan. Jika topiknya adalah tentang daur ulang, tentu penting kita mengetahui banyak hal tentang sampah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memahami audiens. Memahami audiens dalam hal pandangannya dan pengetahuan mereka tentang topik sangat penting. Ini juga akan mempengaruhi isi pidato. Audiensi yang sedikit mengetahui tentang topik memerlukan latar belakang informasi topik dan bahasa yang lebih sederhana. Audiensi yang sudah paham tentang topik akan merasa nantinya pidato-pidatomu akan membosankan. Tentunya mereka membutuhkan informasi baru atau ide yang lain. Demikian juga audiensi yang mendukung pandanganmu tentang topik akan lebih mudah diajak untuk berbuat sesuatu. Tidak perlu diyakinkan sedemikian rupa. Tentunya berbeda dengan audiensi yang tidak setuju dengan isi pidatomu. Tentunya akan lebih perlu diyakinkan secara serius untuk mempertimbangkan pandanganmu dalam isi pidato tersebut. Demikianlah anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini, yakni mengenal beberapa hal yang berhubungan dengan teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.